弃大陆，从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，兽乳退魂能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 19 Klan Xiao 4. Ruang ini mulai bergetar hebat, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu. Xiao Yan juga terkejut, kekuatan jiwa melonjak keluar dari tengah alis seperti air pasang, dan dua sinar cahaya di tangannya melesat ke arah pilar batu, seolah-olah aura melindungi seluruh langit, tetapi pilar tidak berhenti bergetar sama sekali. Sebaliknya, semua bangunan di sekitar tempat ini mulai bergetar bersama dengan beberapa pilar besar. Apa sebenarnya pilar batu ini? Pada saat ini, Xiao Long dan beberapa tetua juga datang. Xiao Yan berdiri tidak jauh, melihat bangunan di sekitarnya yang bergetar tajam, seolah-olah akan runtuh di detik berikutnya. Xiao Yan bergegas dengan putus asa, tangannya dengan cepat mengembun, dan ki pertempurannya bergegas keluar menuju pilar-pilar surga. Dalam sekejap, seluruh langit diselimuti oleh ki pertempuran yang berwarna-warni. Tapi pilar ini mulai memancarkan semacam paksaan, sangat kuat, semakin kuat dan kuat. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan paksaan ini, tapi paksaan ini tidak ada gunanya baginya. Xiao Yan melihat dari kejauhan dan melihat beberapa pilar di langit yang masih bergetar. Merasakan paksaan yang sangat kuat ini, ekspresi Kaisar Dou Bintang 1 biasa sangat berubah, dan mereka yang tidak dapat menahan paksaan untuk waktu yang lama mundur jauh, hanya Xiao Yan, Kaisar Dou tahap awal Bintang 1 yang tampaknya tidak untuk merasakannya. Untuk paksaan yang kuat ini, dia terus berusaha untuk bergerak maju. Beberapa tetua dari keluarga Xiao bergegas maju satu demi satu, dan aura yang kuat tiba-tiba membanjiri langit, menggunakan semangat juang mereka sendiri untuk menstabilkan pilar batu. Di tengah berkas cahaya, ada kelompok cahaya, dan pusaran besar terbentuk di kelompok cahaya. Pusaran masih berkembang. Ada aura yang sangat kuat di pusaran, yang tampaknya mendekat. Xiao Yan sebenarnya memiliki perasaan yang akrab. Di bawah tatapan harapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, di pusaran antara beberapa pilar besar yang berdiri di ruang keluarga Xiao, fluktuasi energi yang kuat dan mengejutkan perlahan-lahan dipancarkan pada saat ini. Di bawah fluktuasi seperti itu, aura kuat ini secara bertahap menjadi lebih dekat. Ada yang keluar. Suasana di seluruh ruang Xiao Klan tiba-tiba menjadi tegang, dan kerumunan orang kulit hitam melonjak, mati-matian berusaha melihat apa atmosfer yang luas ini. Tiba-tiba, cahaya keemasan meledak dari langit dan melesat lurus ke langit. Tiba-tiba ada gelombang di tubuh Xiao Yan. Xiao Yi tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan dan digantung di samping bahu Xiao Yan. Melihat cahaya keemasan itu, dia bergumam di udara, 9 naga guntur emas mendalam. Mendengarkan kata-kata Xiao Yi, langkah kaki Xiao Yan terhenti, Jiu Xuan Jin Thunder Dragon. Mungkinkah ketika Xiao Yan berada di Thunder Pond, Xiao Yan adalah satu-satunya naga guntur dengan kebijaksanaan spiritual yang dikumpulkan oleh 9 guntur emas mendalam? Mungkinkah itu juga muncul dengan Xiao Yan? Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Baru saja, itu adalah menara ki pembakaran langit, dan sekarang adalah naga guntur emas 9 mendalam. Bagaimana dengan masa depan? Berapa banyak hal lagi yang akan mencapai benua yang tidak dikenal ini karena dia? Seekor naga emas dari langit naik dari langit, dan naga besar itu bersinar dengan guntur emas yang menyilaukan. Xiao Yan juga cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa 9 naga guntur emas mendalam dapat mencapai kekuatan Kaisar Dou dalam waktu sesingkat itu, periode waktu. Para tetua terkejut, dan UU yang membaca www.wukansu.com hampir berteriak serempak, 9 naga guntur emas yang mendalam. Setelah Thunder Dragon keluar, ruang di sekitarnya akhirnya berhenti bergetar dan menjadi tenang. Anggota keluarga Xiao yang tak terhitung jumlahnya menatap naga emas 100 meter di langit. Setelah Leilong melayang di udara selama seminggu, dia perlahan berhenti, menoleh ke Xiao Yan, dan menatap diam-diam. Xiao Yan juga sepertinya mendengar semacam panggilan spiritual, dan tubuhnya menjadi sedikit tanpa sadar. Xiao Li tampak sedikit salah, tetapi dia tahu asal-usul dan kekuatan 9 naga guntur emas mendalam, dan 9 naga guntur emas mendalam ini tampaknya memiliki kebijaksanaan. Jenis kehidupan yang dihasilkan oleh pil obat ini sangat misterius. Hanya ketika pil obat disempurnakan, ada kemungkinan yang sangat kecil untuk muncul dalam guntur pil. Pada saat yang sama, ada satu hal yang perlu dikumpulkan ke dalam tubuh naga, yaitu tubuh naga. Tetapi bahkan jika pertemuan itu berhasil, tingkat keberhasilan pertemuan berikutnya sangat kecil, yang membuat naga guntur dengan kebijaksanaan spiritual sangat berharga dan langka, dan bahkan lebih jarang untuk dapat menaklukkan naga guntur setelah muncul. Dan Lei, yang telah berhasil mengumpulkan roh, memiliki pengetahuan spiritualnya sendiri, dan bergantung pada menelan dan Lei,
dan memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat, yang tidak diragukan lagi akan menjadi sarana yang sangat kuat bagi para alkemis. Bagaimana 9 naga guntur emas mendalam lahir, kita harus mulai dari kolam guntur. Di kolam guntur di antara naga kuno Taiksu, ada tempat di mana guntur dan kilat lewat di mana-mana, tetapi di tempat ini di mana guntur dan kilat vertikal dan horizontal, mengapa 9 naga guntur emas mendalam lahir? Itu karena tidak hanya dan guntur yang lahir dari langit dan bumi, tetapi yang lebih penting, ada kuburan keluarga naga kuno Taiksu. Setelah kematian naga kuno Taiksu, itu akan ada di sini. Sebagai benih, itu berhasil dikumpulkan. Justru karena banyak faktor yang sangat keras untuk memadatkan naga guntur ini, bahkan di benua Doudi, sangat jarang, dan tingkat pertumbuhan 9 naga guntur emas mendalam sangat menakutkan, sehingga secara alami menjadi mimpi, dari para alkemis. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 20 Klan Xiao, 5. Jika 9 naga guntur emas mendalam ini muncul di luar, saya khawatir itu akan segera menarik banyak alkemis. Daya pikat 9 naga guntur emas mendalam sangat luar biasa. Saya khawatir seluruh negara kekaisaran dapat terbalik, bagaimana ini bisa terjadi? Membuat seluruh keluarga Xiao tidak kaget. Xiao Li juga dalam keadaan terkejut, dan bayangan hitam tiba-tiba bergegas ke depan di belakangnya, dan itu adalah Xiao Yan. Xiao Li sangat ingin menjangkau dan meraih Xiao Yan, tetapi melihat Xiao Yan yang sudah terbang beberapa meter jauhnya, dia tidak punya pilihan selain mundur. Mendekati naga guntur, Xiao Yan mengulurkan lengannya, kepala besar naga guntur perlahan bersandar di tangan Xiao Yan, seolah-olah dia telah menemukan tuan rumahnya sendiri, dan tampaknya menikmatinya. Cahaya keemasan menyusut dengan ganas, melayang di udara naga itu. Tubuh yang panjangnya hampir 100 meter sudah lama menghilang, seorang bocah lelaki yang tampak berusia 7 atau 8 tahun perlahan mendarat di samping Xiao Yan dengan ekspresi lelah di wajahnya. Anak laki-laki itu memiliki 2 alis emas, sepasang mata emas, dan tubuh telanjangnya memancarkan kilatan emas yang belum sepenuhnya hilang. Itu terlihat sangat aneh, dan semua orang Xiao memandangnya dengan ekspresi kosong. Perubahan mendadak membuat Xiao Yan cukup emosional. 9 naga guntur emas mendalam yang dia lihat di kolam guntur di antara naga kuno Taiksu saat itu hanya saling menguntungkan untuk membantu naga guntur mengumpulkan roh. Xiao Yan dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi, benar-benar membuat naga guntur muda ini mengingatnya, dan sepertinya dia datang ke benua Doudi ini dengan segala cara. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini Xiao Yan? Tidak hanya Xiao Li, tetapi semua anggota keluarga Xiao menatap kosong pada pemandangan yang luar biasa ini. Bahkan di benua Doudi, dengan Jiusuan Jinlei hanya beberapa orang. Xiao Yan perlahan turun, anak itu digantung di belakang Xiao Yan. Xiao Li maju selangkah dan berkata, "Junior Xiao Yan, selamat." Anggota keluarga Xiao mengikuti dan datang untuk memberi selamat kepada Xiao Yan satu persatu. Xiao Yan hanya tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya tanpa daya. Bahkan, dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang dia lakukan pada awalnya adalah dalam kekuatannya, tetapi sekarang tampaknya itu telah memberinya hadiah besar. Xiao Yan tidak tahan melihat berbagai mata orang-orang ini, jadi dia menangkupkan tangannya ke Xiao Li, "Leluhur, jika tidak apa-apa, Junior akan kembali dulu." Xiao Li mengangguk, dan dia juga diam-diam memuji bahwa Xiao Yan baru berada di sini selama 2 hari, menyebabkan keributan besar. Setelah diam-diam memuji, saya diam-diam bersukacita di hati saya. Untungnya, naga guntur emas tidak berniat menyerang. Jika tidak, jika pilar binatang hantu ini runtuh, seluruh klan Xiao juga akan runtuh karena tidak ada dukungan. 5 pilar batu ini disebut pilar Demons, yang merupakan pilar yang menopang seluruh keluarga Xiao. Tentu saja, mereka juga memiliki fungsi lain. 5 pilar dapat memanggil monster, dan itu juga merupakan jalan misterius menuju benua Doki, tetapi hanya monster yang dapat mengambil saluran ini. Jika seseorang ingin masuk ke dalam daging, kecuali mereka melampaui Doudi, mereka akan segera dihancurkan, berkeping-keping hanya setelah melampaui Doudi, hanya memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk masuk. Xiao Yan tidak berani mengabaikannya. Mata keluarga Xiao ini menatapnya, seperti mata yang menakjubkan yang orang-orang memandangnya ketika dia seorang jenius, dan ada perasaan menyegarkan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya yang belum pernah terjadi sebelumnya, terlihat selama bertahun-tahun. Xiao Yan menghindari tatapan orang-orang, dan dengan cepat kembali ke kediamannya dengan 9 naga guntur emas mendalam yang telah berubah menjadi manusia di belakangnya. Ketika dia tiba di kediaman yang ditunjuk oleh Xiao Li, Xiao Yan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Rumah itu cukup besar dan didekorasi dengan sangat indah. Xiao Yan melihat sekeliling dan berjalan masuk dengan anak laki-laki di belakangnya. Xiao Yan duduk dan meminta anak itu untuk duduk juga. Melihat anak berusia 7 atau 8 tahun itu, kulit Kom sedikit kemasan, dan garis besar otot terlihat jelas. Xiao Yan bertanya sambil tersenyum, "Siapa namamu?" Bocah itu perlahan duduk di samping Xiao Yan dan menjawab dengan tegas, "Long Yi." Xiao Yan melihat ekspresi tanpa ekspresi Long Yi, sedikit mengernyit dan bertanya, "Mengapa kamu datang kepadaku?" Kilatan kegembiraan melintas di wajah Long Yi, "Ketika kamu mengumpulkan roh untukku, kamu adalah ayahku." "Ayah, rumput, entah kenapa, aku punya anak tambahan." Xiao Yan tidak berdaya,
tersenyum pahit, dan segera berkata, ini hanya sedikit usaha, tidak layak disebut, saya pikir itu tidak cocok untuk ayah saya, atau kita akan menjadi saudara di masa depan. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, Long Yi berubah menjadi naga kecil dan jatuh ke tanah. Xiao Yan terkejut, dan buru-buru mendukung Long Yi, menuangkan Douqi ke tubuh Long Yi, hanya untuk mengetahui bahwa Long Yi terluka parah. Dia terluka, dan itu tidak serius. Kita harus merawatnya dengan cepat. Xiao Yan merenung. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di telinga Xiao Yan, kirim ke menara. Siapa? Suara siapa? Tari. Menara kecil. Ya, itu adalah menara kecil. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan menara kecil dan buru-buru bertanya, apakah kamu berbicara denganku? Siapa kamu? Suara tua itu melanjutkan dengan santai, yah, kamu tidak perlu tahu identitasku sekarang, panggil saja aku Zhan Lao di masa depan. Kamu dapat memasuki menara dengan menuangkan kekuatan jiwamu ke dalamnya. Xiao Yan mengangguk, dan segera melepaskan kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke menara kecil. Sosok Xiao Yan dan Long Yi segera berubah menjadi cahaya keemasan dan dituangkan ke menara emas. Segera, menara emas perlahan melayang di udara, bersinar terang dengan cahaya aneh, lapisan tule emas muda diselimuti ruangan ini untuk sementara waktu. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 21 Kultivasi Pertama 1. Begitu Xiao Yan melangkah ke menara, ledakan informasi energi mengalir ke pikirannya. Di permukaan, pagoda ini tampaknya adalah pagoda pelatihan Tian Fenqi, tetapi nama aslinya adalah pagoda roh kekosongan Zichen. Pengantar pagoda Zichen suling ini. Xiao Yan diam-diam terkejut di dalam hatinya, ini adalah keberadaan sebenarnya dari pagoda Tian Fenqi. Mengapa dia muncul dalam bentuk ini? Itu tidak diperkenalkan dalam informasi, dan sepertinya Lao Zhan sengaja menyembunyikannya. Tidak banyak informasi untuk diperkenalkan, dan tampaknya disembunyikan, tetapi Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa menara kecil di tangannya tidak sesederhana kelihatannya. Xiao Yan memilah-milah pikirannya, perlahan membuka matanya, dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di depannya. Melihat wajah di depannya ini, Xiao Yan tercengang dan kagum, Yao Lao. Wajah ini mirip dengan Bu Yao, dengan wajah yang sama dan senyum yang sama, itu adalah replika Bu Yao. Xiao Yan merasa sedikit gemetar di hatinya, dan menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa ini jelas bukan Yao Lao. Kamu, nama kamu Zhan Tua. Orang tua itu memandang Xiao Yan dan mengangguk dengan senyum yang sangat akrab. Wajahnya mengungkapkan sedikit misteri. Dia berjalan menuju Long Yi yang terbaring di tanah. Dia melambaikan jubah lengan bajunya, dan energi aneh melewati tubuh Long Yi yang terbaring di tanah, tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan. Xiao Yan kembali sadar dan mulai mengamati menara, dan menemukan bahwa menara ini masih agak berbeda dari menara Tianshenqi. Pertama-tama, itu besar, lapisan besar di depan Anda. Melihat sekeliling, Xiao Yan mengingat, dari informasi yang baru saja muncul di benaknya, dia menduga bahwa ini adalah lapisan pemurnian gas paling bawah di menara. Melihat area yang hampir sebanding dengan Star Terrace, Xiao Yan berpikir hatinya cukup tenang, terkejut, kemudian Xiao Yan menemukan bahwa Douqi di menara ini jelas berbeda dari pagoda Ki pembakaran surgawi. Itu bukan Douqi biasa, tetapi Ki asal Kaisar. Pada saat ini, Douqi di tubuh Xiao Yan seperti memasuki platform bintang, dan ada sedikit fluktuasi dengan sangat cepat, dan ada sedikit ketekunan dalam ketidakjelasan. Tiba-tiba, Xiao Yan juga sangat terkejut. Keraguan Xiao Yan sebelumnya tentang menara ini mulai muncul lagi, dan bahkan lebih makmur. Zhan Tua, dari mana menara ini berasal, dan mengapa ia bernafas? Xiao Yan menoleh untuk melihat Zhan Tua, dan segera bertanya. Penampilan menara ini persis sama dengan menara Ki pembakaran langit, tetapi bagian dalamnya sangat berbeda. Ketika saya berada di benua Douqi, saya belum pernah melihat menara ini sama sekali, tetapi mengapa ia datang ke sini untuk mengikuti saya? Menara di depanmu sebenarnya adalah menara Ki pembakaran surgawi. Old Zhan terus melambaikan aura emas di tangannya untuk menyembuhkan luka Long Yi, sambil membalas Xiao Yan. Adapun Ki pembakaran surgawi yang kau rasakan, perbedaan antara menara dan pertanyaan yang ingin Anda ketahui adalah banyak rahasia. Ada banyak rahasia tentang menara ini. Saya tidak dapat memberitahu Anda tentang hal itu sekarang, tetapi saya akan memberitahu Anda nanti. Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening, dan tentu saja sangat tidak puas dengan jawaban Old Zhan. Old Zhan memandang Xiao Yan, tersenyum ringan dan berkata, sudah kubilang, aku khawatir aku tidak akan bisa hidup, aku belum ingin mati, hehe, kamu harus menjelajahi rahasia di menara ini. Sekarang kamu bisa masuk ke dalam dan berlatih dulu, perasaan di sini benar-benar berbeda dengan di benua Douqi. Xiao Yan mengangguk, melihat wajah yang sangat mirip dari lelaki tua itu dan Yao Lao, sepertinya dia tidak berbohong. Dia datang ke benua ini dan belum pernah berlatih sebelumnya. Xiao Yan juga memiliki rasa ingin tahu dan antisipasi,
jadi dia tidak banyak bicara, dan kemudian memindahkan langkahnya ke tengah. Melihat Xiao Yan berjalan perlahan, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah Old Sun. Setelah Xiao Yan perlahan mengambil beberapa langkah menuju pusat, tekanan kuat langsung menekan Douqi di tubuh Xiao Yan, dan aliran Douqi tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat, tapi Xiao Yan tidak bermaksud berhenti sama sekali. Setelah beberapa langkah lebih sulit ke depan, wajah Xiao Yan sudah meneteskan keringat, dan tekanan kekuatan saat ini telah membuatnya tidak dapat mengambil langkah maju, dan berbisik dengan suara rendah, rumput. Apa-apaan ini? Kekuatan, sangat kuat. Pada saat ini, Douqi di tubuh Xiao Yan hampir seperti siput, mengalir perlahan, tetapi Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa Douqi di tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xiao Yan tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk berkultivasi, jadi dia perlahan-lahan duduk, menutup matanya, dan meludahkan udara putih dari mulutnya. Energi yang kuat tersedot dan ditarik untuk sementara waktu, seolah-olah seseorang yang sudah lapar untuk waktu yang lama tidak makan apa-apa, energi ini secara liar dimasukkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak tahu bahwa penyerapan ini akan memberinya peningkatan besar, karena setiap Doudi baru akan mendapatkan peningkatan besar ketika mereka pertama kali datang ke benua Doudi, tetapi seberapa banyak yang dapat mereka tingkatkan. Itu tergantung pada bakat dan kebaikan masing-masing orang, harta benda. Sekarang Xiao Yan telah memasuki pelatihan pertama di benua Lai Doudi. Pelatihan ini dapat berlangsung selama beberapa hari atau bahkan lebih lama. Dengan berlalunya waktu, energi yang terhisap ke dalam tubuh perlahan-lahan akan melambat. Pada saat ini, di dantian Xiao Yan, ada sekelompok cahaya yang dipenuhi dengan aura kuat yang tak terlukiskan, dan energi di meridian sekitarnya mengalir deras. Dengan masuknya energi gila ini, aura Xiao Yan juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan sangat terkejut. Dia belum pernah mengalami peningkatan kecepatan seperti itu sebelumnya. Sangat cepat sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Sial, menara ini benar-benar dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Bersambung. Terima kasih sudah menonton dongeng Donghua Battle Through the Heaven ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.